Halo semuanya, balik lagi sama aku ya, Baiti Maser di channel aku Mom Biti. Jangan lupa di subscribe ya. Dan kalau kalian suka banget nonton channel aku, wajib like dong. Terus kalian kalau yang mau komen, komen di bawah. Dan jangan lupa ya follow Instagram aku Baiti Maser. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang gimana caranya bedain cairan orgasme dan cairan lubrikasi pada perempuan ya. Ini kan agak susah banget bedainnya, dan mungkin kalau yang dia belum tahu itu benar-benar nggak ngerti sama sekali gitu. Jadi simak. Sebenarnya cairan-cairan pada wanita itu banyak banget ya, dan salah satunya yang bikin kalian bingung ya buat para laki-laki itu antara ngebedain antara cairan orgasme ya, cairan kepuasan, dan cairan lubrikasi. Kan sama-sama becek ya, tapi dari segi fungsi juga beda teman-teman. Jadi oke, aku mau ngebahas ya satu dulu, yaitu cairan yang pertama, cairan lubrikasi atau cairan pelicin. Jadi teman-teman, ini fungsinya adalah untuk memudahkan kokok masuk penetrasi gitu. Jadi kalau nggak ada cairan ini, itu tuh nanti bakalan sulit buat penetrasinya, dan mungkin bisa lecet, bisa sakit, dan bisa nggak enak banget ya. Dan cairan lubrikasi itu terjadi ataupun keluarnya itu di awal-awal permainan gitu. Jadi cairan lubrikasi itu spontan keluar ya ketika wanita itu dirangsang. Jadi makanya itu kenapa sebelum permainan ya, sebelum ke inti itu kita harus pemanasan dulu, kita harus foreplay dulu. Itu tujuannya buat ngeluarin cairan ini gitu ya. Ada memang sebagian wanita itu yang susah banget dibecekin. Nah, makanya itu harus foreplaynya itu yang benar-benar lama, yang benar-benar ya nggak lama-lama juga gitu kan. Pokoknya yang benar-benar pemanasannya yang benar-benar buat becek gitu ya, supaya nanti penetrasinya itu enak. Terus, apa bedanya sama cairan kepuasan, cairan orgasme? Kan sama-sama cairan. Beda dong. Kalau tadi itu aku udah ngebahas cairan lubrikasi itu kan keluarnya di awal ya, dan juga spontan keluar ketika wanita itu dirangsang. Itu lubrikasi ya. Tapi kalau orgasme itu keluarnya itu rasanya itu seperti mau pipis gitu loh ya. Kalau bagi perempuan seperti mau pipis, dan mungkin agak susah dibedainnya dengan air pipis ya, karena sama-sama mungkin dari segi warna, bentuk ya, pokoknya intinya agak susah dibedain. Tapi beda karena itu bukan pipis gitu. Jadi gimana ya, mungkin hanya perempuan yang bisa merasakan ya. Ini sama aja mungkin ya bagi laki-laki gitu, karena kalau uh, kita tahu lah ya gimana rasanya kalau misalnya mau pipis gitu kan ya, kan uh, kayak gitulah ya. Tapi kalau misalnya orgasme itu sama-sama aja kayak mau nahan kayak mau kencing gitu, cuman lebih ke lebih rasa lebih, kalau kita udah keluar ataupun mau keluar tuh rasanya sensasinya luar biasa gitu. Jadi kayak memberikan kepuasan dan keenakan yang luar biasa hakiki gitu. Dan kalau dari keluarnya juga itu bukan keluar dari saluran kencing ya, tapi keluar dari saluran yang khusus yang di dalam itulah pokoknya. Terus bedanya juga kalau dia cairan orgasme itu keluarnya itu enggak serta-merta, enggak spontan gitu loh teman-teman. Jadi kayak harus melakukan sesuatu aktivitas yang bisa membuat rangsangan itu mencapai titik puncak, terus terjadilah kepuasan, terjadilah dimana saatnya kita sampai ke titik puncak gitu loh. Maksud nggak? Ya kayak gitulah pokoknya. Jadi nggak spontan. Kalau yang spontan itu lubrikasi ya. Bagi yang belum tahu juga ya, kalau memang ada ya, mungkin ada beberapa wanita yang tidak mengalami orgasme ya, tapi dia ngalamin lubrikasi. Karena menurut aku semua cewek ya, semua perempuan itu pasti mengalami lubrikasi, karena mustahil dong kalau nggak ada lubrikasi, pasti
bakalan susah banget masuk gitu kan, pasti bakalan ya pokoknya susah banget masuk lah ya. Nah tapi beda kalau orgasme itu ada yang bisa sampai orgasme, ada juga yang nggak bisa sampai orgasme ya. Jadi ada wanita yang untuk mencapai titik orgasme itu harus melalui berbagai kegiatan gitu ya. Jadi ada mungkin yang dengan kegiatan ranjang itu udah langsung bisa orgasme gitu kan, dengan durasi dan intonasi tertentu gitu kan, durasi dan gerakan tertentu gitu kan ya. Tapi ada juga yang dia harus dibantu dengan tangan, dibantu dengan jari, dibantu dengan lidah mungkin, ataupun dibantu dengan permainan-permainan yang bisa membuat dia itu puas, membuat dia itu sampai ke titik kepuasannya dia gitu ya. Jadi itu yang perlu kalian tahu ya. Jadi jangan, ini sebenarnya udah aku singgung ya di video-video aku yang kemarin, kalau sebenarnya itu nggak apa-apa sih kalau wanita itu nggak sampai ke puncak orgasme gitu kan. Tapi alangkah egoisnya laki-laki kalau sampai nggak membuat wanita itu orgasme gitu kan ya. Karena kan apa ya, kayaknya tuh permainannya nggak adil gitu loh kalau cuman orgasme, kalau cuman yang puas itu satu aja ya. Tapi bedanya, aku kemarin udah bahas ya, tapi bedanya walaupun perempuan itu nggak mencapai titik orgasme ya, titik yang disebut benar-benar orgasme, titik yang disebut orgasme itu perempuan itu udah merasakan keenakan, udah merasakan kepuasan gitu. Jadi orgasme itu hanya apa ya, hanya nilai plus gitu. Nih ketika istri kamu itu nggak ngalamin yang namanya orgasme, itu jangan langsung ngejudge kalau dia itu nggak normal, dia nggak bisa orgasme gitu. Tenang ya, karena kejadian seperti ini tuh masih dikatakan normal. Oke teman-teman, itu aja video dari aku. Jangan lupa di subscribe ya, di like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku, Betty Mase.